الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari jenis-jenis macam-macam varian dari dosa besar ya. Dan tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang bahaya tatoyur. Mas, ada nanti jam 5:15 kita kabarin ya, sayang ya. Mana jam? Oh ya, ini ya. Toleh. Dulu ada jam kok Baik. Jamaah yang berbahagia, tema ini sebenarnya tidak ada ya di dalam kitab Al-Kabair, tapi ini sebenarnya cabang dari dosa besar pertama di dalam kitab Al-Kabair, yaitu cabang dari dosa syirik, menyekutukan Allah, membuat tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Kabair, syirik dibagi menjadi dua nggih, sebagaimana kufur dibagi dua, ada kufur akbar dan kufur asghar. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Maka masalah syirik juga dibagi dua, ada syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Nah, tatoyur ini masuk ke syirik kecil. Tatoyur ini merupakan bagian dari macam varian jenis syirik kecil. Syirik kecil bentuknya sangat banyak, Bu. Di antaranya riya, kemudian nanti ujub dan yang lain. Nah, di antara salah satu jenis bentuk varian syirik kecil adalah tatoyur. Baik, tatoyur kalau dalam bahasa hadis namanya tiyaroh. Jadi tatoyur ya boleh, tiyaroh juga bisa ya. Yang pertama mungkin kita sampaikan definisi dari tatoyur ya. Tatoyur atau tiyaroh ini dari kata to'irotun, artinya burung. Ini dalam bahasa Arab burung manuk itu arti bahasa Arabnya toiron atau toirun atau to'irotun. Jadi dengan sering mendengar kalimat di surat Al-Fil, wa arsala alaihim to'iron ababil. Allah mengutus burung-burung ababil ya, burung-burung yang berbondong-bondong untuk menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ya. Baik. Jadi tatoyur itu dari kata to'irotun, artinya burung ya, atau manuk dalam bahasa Jawa. Kenapa dinamakan burung atau to'iroh? Karena dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah ketika mereka akan melakukan safar jauh, pergi jauh, atau mungkin akan melakukan
hajat-hajat khusus, hajat-hajat besar, mereka akan mencari burung. Mereka keluar ke padang pasir untuk mencari burung. Kemudian burung itu digusah, diusir, digurak, digusah ya. Kalau burung itu terbangnya ke arah kanan, ini tanda baik, tanda nasib mujur, tanda nasib untung, tanda nasib bagus, sehingga mereka jadi melakukan safar. Kalau mau dagang berarti ini tanda dagangnya laris. Kalau mau perang berarti tanda perangnya menang. Kalau mereka akan melakukan safar jauh, nanti safarnya selamat, dan seterusnya. Sebaliknya kalau burung itu digurak, digusah, diusir, kok malah terbangnya ke arah kiri, maka ini kata mereka meyakini ini tanda sial, tanda buruk, tanda nasib buntung, tanda nasib naas celaka. Sehingga mereka tidak jadi pergi, tidak jadi safar, tidak jadi perang, tidak jadi berdagang, dan seterusnya, tidak jadi berburu dan seterusnya. Intinya mereka tidak jadi berangkat. Jadi nasib baik, nasib buruk, nasib untung, nasib buntung, nasib buruk, nasib celaka, sial itu ditentukan terbangnya burung, Bu. Ini kan tidak logis, Bu, nggak logis, aneh, dan makanya tatoyur itu ya aneh nanti, aneh. Nanti mungkin kita berikan contoh-contoh, Ini secara bahasa, Bu, artinya burung. Kemudian secara istilah, tatoyur secara istilah itu menghubung-hubungkan atau mengait-ngaitkan nasib baik, nasib mujur, nasib untung, nasib bagus, atau nasib buruk, nasib naas, nasib jelek, nasib malang, nasib buntung, nasib naas, celaka, dengan gerakan burung tertentu. Mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan nasib baik, nasib buruk dengan gerakan burung tertentu. Ini secara asal, Bu. Tapi sekarang sudah berkembang. Sudah berkembang makna tatoyur. Sekarang ditambah nasib baik, nasib buruk dikait-kaitan dengan angka-angka tertentu, tempat-tempat tertentu, suara-suara tertentu, hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, atau sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar, sesuatu yang dia rasa. Tadi dengan waktu tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, ini pengembangan dari tatoyur, Bu. Jadi intinya gini, intinya tatoyur itu meyakini nasib baik atau meyakini nasib buruk yang menimpa kepada dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya bukan sebab. Meyakini nasib baik atau nasib buruk yang menimpa dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya bukan sebab. Makanya salah satu sifat syirik kecil adalah, mungkin kita pernah sampaikan, yaitu ja'lus syai'i sababan walaysa bisababin minas syirkil azghar, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, termasuk syirik kecil. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, itu dalam agama kita namanya syirik kecil. Nah, salah satu bentuk syirik kecil adalah tatoyur tadi. Apa hubungannya antara burung terbang ke kanan dengan untung? Apa hubungannya antara burung terbang ke kiri dengan buntung? Ini kan tidak logis, makanya namanya tatoyur, menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebab. Baik, Bu, dalam Islam asbab itu hanya dua. Dalam Islam sebab atau asbab yang boleh kita ambil, yang boleh kita lakukan itu hanya dua.
Yang pertama sebab syar'i, namanya sebab syar'i, yaitu sebab yang di situ ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang sumbernya dari wahyu. Sebab seperti ini boleh kita ambil, boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan, meskipun tidak logis, meskipun akal kita mungkin tidak bisa mencerna, meskipun aneh seaneh-anehnya. Tetapi kalau sebab itu ada dalil, maka kita boleh melakukan. Contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kata Allah, ini ucapan Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat benar Bu? 10 sampai 12. Kata Allah ya, ini ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya, wahai kaumku, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ketika kalian memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberi kalian hujan yang deras, Bu. Hujan. Yang kedua, memberikan harta yang melimpah, subur gitu. Tanah ketika ditanami ya subur, panen raya. Dan kalau dia pedagang ya laris, untung, tidak ditipu. Kalau dia pelaut, nelayan ya cari ikan gampang. Intinya rizkinya gampang. Kemudian wabanin, akan diberi anak, memperbanyak anak. Kemudian akan diberikan kebun-kebun, ladang-ladang, sawah-sawah yang hijau, tadi tanahnya subur, mudah ditanami, tidak ada hama dan sebagainya, Bu. Nah, Bu, dari ayat ini salah satu cara agar kita punya anak, salah satu cara agar kita rezekinya lancar, salah satu cara agar hujan itu turun, salah satu agar rezeki kita itu melimpah dengan memperbanyak istighfar. Maka salah satu nasihat dari para ulama, ketika ada orang yang dia belum punya anak, salah satu cara untuk mendapatkan anak adalah dengan cara memperbanyak istighfar. Sebenarnya kalau dipikir logika, apa hubungan antara istighfar sama punya anak? Ya mungkin secara logika tidak masuk, tidak bisa dicerna akal kita. Tapi ketika ada dalil, maka kita wajib untuk meyakini. Bahkan bahwa salah satu cara kalau kita ingin punya anak, salah satu agar dagangan kita laris, karir kita naik, kemudian rezeki kita luas, rezeki kita lancar adalah dengan cara memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ini namanya sebab syar'i, ada dalil. Kalau sebab kau ini ingin punya anak, ke dokter, minum herbal, misalkan pijet, berobat, periksa ke dokter anak dan seterusnya. Ini juga boleh, nanti sebab satunya, okay? Kemudian contoh yang lain, Bu, sebab syar'i seperti misalkan di surat Al-Isra ayat 82. Di Al-Isra ayat 82, di surat Fussilat ayat 44, di surat Yunus ayat 57, ini mirip-mirip. Al-Isra 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, cara ketika kita penyakit agar wa nunazzilu shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, obat penyembuh bagi siapa? Lil mu'minin, orang yang percaya. Kalau ada yang sakit,
jantung, entah itu sakit mata, apa Bu? Sakit, pokoknya sakit tinggi semua ini sakit. Sakit lahir batin lah, sakit badan. Salah satu cara agar sembuh adalah dengan cara membacakan Al-Quran. Artinya diruqyah. Orang mungkin bertanya, apa hubungannya antara membaca Quran dengan stroke? Secara ilmiah, secara apa ya, secara logika mungkin akal kita nggak masuk gitu. Ada orang sakit jantung dibaca Al-Quran kok sembuh itu loh. Ada orang misalkan sakit liver, misalkan sakit koma, misalkan dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Nas, Al-Falaq, mungkin Al-Baqarah, kok bisa sembuh. Nah, ini namanya sebab syar'i dan kita wajib untuk percaya Bu. Tadi kalau Allah Bu dengan syarat lil mukminin, ono syaratnya Bu, bagi orang-orang sing percaya. Nah dia ragu, orang percaya, ya sudah orang percaya kok, dia berarti nggak mantep. Maka ketika kita akan berobat dengan Al-Quran, langkah pertama adalah yakini, kita yakin seyakin-yakinnya kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, suara Allah, Al-Quran itu bisa menjadi sifat obat penyembuh. Syaratnya harus yakin, tidak boleh ragu Bu. Kemudian yang ketiga, seperti hadis yang sering kita dengar, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyumsalahu fi atharihi falyaswil rahimahu, kata Allah, kata Nabi, barang siapa yang dia ingin rizkinya dilapangkan, dijemberke, rizkinya tidak sempit, lancar, kemudian dipanjangkan usianya, maka falyasil rahimah, maka apa Bu? Sambung silaturahmi. Salah satu cara agar rezeki kita lancar, rezeki kita melimpah, rezeki kita tidak sempit, usia kita panjang, umur kita panjang, salah satu caranya adalah dengan mempererat hubungan silaturahmi kita, memperbanyak menjalin, memperlengket, mempererat rahim kita. Kemudian ada orang bilang seperti ini, boleh nggak Bu? Karena si fulan ini rajin olahraga, maka usianya panjang, boleh nggak Bu? Ucapan seperti ini, gara-gara si A rajin olahraga maka umurnya panjang, boleh nggak Bu? Tidak boleh seperti ini. Ini ucapan yang tidak boleh. Gara-gara si fulan pergi berobat ke Singapura maka umurnya tambah dowo, misalkan ini nggak boleh. Gara-gara si fulan minum obat manjur atau dia punya dokter spesialis maka umurnya panjang, umurnya dowo, ini nggak boleh Bu. Tapi kalau gini boleh, gara-gara si fulan rajin silaturahmi ke kakaknya, adiknya, ibunya, pak ade, om, bibi, tante, maka rezekinya tambah panjang, ini boleh. Kenapa? Ada dalil. Ini boleh Bu. Tapi kalau tadi si fulan umurnya panjang, kenapa? Minum obat misalnya. Si fulan umurnya panjang, kenapa? Punya dokter spesialis kok. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Karena menentukan sebab akibat perkara-perkara gaib seperti itu harus dengan dalil Bu. Ini kan perkara-perkara gaib, bukan? Perkara gaib seperti ini, dan bicara perkara gaib itu harus dengan dalil. Dan yang terakhir, misalkan Bu, berobat dengan sedekah. Ini ada sebuah hadis, statusnya hasan, hadis hasan, berarti hadis bisa diamalkan, dari Ibnu Mas'ud. Nabi kita Muhammad pernah bersabda, dawu mardokum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi boleh, ada orang ingin sakitnya sembuh,
dia berobat dengan bersedekah. Dia bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan dengan niat ditumpangkan, ya, dia numpang dengan niat agar penyakitnya sembuh. Yang mengatakan ini Nabi, nah, ini boleh. Ya. Meskipun kalau kita lihat ya apa hubungannya antara sakit stroke sama sedekah? Apa hubungannya antara sakit liver dengan sedekah, memberi makan anak yatim, memberi makan fakir miskin? Mungkin ya tidak bisa dicerna akal, tapi ketika ada dalil maka kita percaya. Kata para ulama, idza waradal athar batalan nazar. Ketika sudah ada dalil maka akal, logika, perasaan, hati nurani, pendapat manusia, pendapat ulama kita buang, Bu. Lah sih, ketika sudah ada dalil maka dalil ini yang harus kita nomor satukan, yang harus kita utamakan, yang harus kita junjung tinggi. Ngoten, Bu. Meskipun aneh, tidak bisa dicerna akal, ketika sudah ada dalil sami'na wa ta'na. Ngoten, Bu. Orang, Bu, nggih, kalau haramnya tikus, haramnya ulo, haramnya anjing, haramnya apa ya, coro, mungkin kita mungkin menerima, Bu, ya. Haramnya tikus kita menerima karena jijik, haramnya ular kita menerima karena buas, mungkin haramnya singo mungkin kita menerima, akal kita menerima karena buas bertaring. Ada satu hewan, Bu, tidak buas, tidak bertaring, tidak bercakar, tidak najis, dia suci, tidak bahaya tapi haram. Apa? Dalil. Apa kira-kira, Bu? Hewan apa kira-kira? Dikasih hadiah, Mas? Hadiah jempol. Apa, Bu? Keledai kurang. Keledai apa lagi? Nggih, keledai jinak nggih. Dalam bahasa hadis namanya humrul jinak. Kalau keledai liar malah halal, Bu. Kok iso, Pak? Ya itulah agama, Mas. Nek keledai liar malah halal, nek keledai jinak malah haram. Jadi keledai jinak ini dia tidak buas, wong dia ditunggangi kok, diternak, ditunggangi, dia dijual boleh, dibeli boleh, dia suci. Kalau najis ya tidak boleh dijual belikan, ini dia suci. Tapi haram dikonsumsi, nggih. Kenapa? Dalil. Ketika sudah ada dalil, seluruh ulama, pendapat seluruh profesor itu tidak ada gunanya, Bu. Manusia sedunia mau mengatakan ini nggak boleh, ada dalil, rakanggu. Satu contoh misalkan, seperti perbudakan. PBB pos perbudakan, gitu. Allah nggak peduli. Mau Amerika nggak suka, Eropa mengkritik, orang-orang Barat mungkin mengecam perbudakan, Allah nggak peduli. Allah mengizinkan, Allah melegalkan, Allah membolehkan, Allah mensyariatkan perbudakan. Meskipun Amerika nggak suka, meskipun orang manusia nggak suka, mencaci maki, ra peduli Allah. Dalam agama kita, budak itu boleh, budak itu halal, budak itu legal, budak itu sah, boleh. Kenapa Allah menghalalkan? Gak peduli Allah mau ditolak kayak mau Amerika mau kritik, gak peduli. Kenapa? Jagat alam raya ini milik Allah, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai mutlak itu Allah, Bu, subhanahu wa ta'ala. Ngoten. Ketika sudah ada dalil maka akal, logika, perasaan, hati nurani, pendapat manusia kita buang. Ngoten, Bu, kita utamakan dalil. Ngoten, Bu. Ya seperti misalkan kota Mekah. Mungkin pernah tak sampaikan nih. Saya itu kemarin lihat YouTube nggih, ketika jamaah haji
Kalau nggak salah selesai wukuf atau selesai mabit di Mina atau mabit di Muzdalifah. Berarti gini, berarti selesai mabit di Muzdalifah atau mabit di Mina. Selesai mabit di Mina itu kan kalau yang hajinya idealis kan berarti malam tanggal 9, malam tanggal Bu? Malam tanggal 11, 12, 13, ini 4 hari bermalam di Mina. Haji itu kan 4 malam di Mina, semalam di malam 9 di Mina, malam 10 di Muzdalifah, malam 11, 12, 13. Berarti betul Bu, 4 hari haji itu kan 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam, 4 malam di Mina, 1 malam di Muzdalifah. Jelas sih? Setelah itu saya lihat kolom komentar, di situ ada yang komentar, katanya kota suci, kok kotor banget. Ya namanya selesai kan kotor Bu, sampah plastik ini itu ya, mana jutaan manusia Bu. Kata orang ini ya namanya di YouTube guys ya, saya nggak tahu siapa. Katanya kota suci kok kotor banget. Itu lihat itu Yerusalem, atau mungkin Roma atau mana mungkin dia Nasrani. Itu Roma atau Yerusalem kotanya bersih, Bu. Dia nggak paham Bu. Menentukan sebuah kota itu suci harus dengan dalil Bu. Jalan ngeten. Wali kota Semarang, sinten? Bu Ita Mbak Ita. Oh, Bu boleh, Mbak boleh nggih. Oh nggih. Jenengan seneng yang mana Mas? Mbak apa Bu? Oh. Nggih. Mbak Ita atau Bu Ita Bu nggih. Wahai para warga Semarang, kita ingin kota Semarang menjadi kota suci, misalnya Bu. Maka warga Semarang tidak boleh membuang sampah di Semarang, tidak boleh BAB di Semarang. Pokoknya Semarang ini harus bebas sampah, bebas selokan, bebas kakus, bebas toilet, misalnya Bu. Dan kita sepakat Bu, warga Semarang kalau BAB, kalau buang sampah, buang kotoran keluar kota Semarang misalkan. Akhirnya kota Semarang menjadi kota paling bersih di dunia, wangi meleng-meleng Bu, nggak ada sampah misalnya. Pertanyaan Bu, apakah kota Semarang menjadi kota suci? Tidak bisa. Sekarang sebaliknya, kota Mekah ada orang yang dia jahat. Kota Mekah ini dikasih sampah, kasih pembalut, kasih plastik, kasih keletrong, kasih kotoran babi, kasih sampah-sampah, kotoran-kotoran, comberan-comberan masukkan ke kota Mekah. Apakah status kota Mekah menjadi kota tidak suci? Tidak. Kenapa? Karena suci tidak suci pakai dalil, bukan pakai akal Bu. Kalau pakai perasaan ya semakin bersih semakin suci, enggak. Dan kita punya kota suci hanya 2, yaitu misalkan kota Mekah kotor, statusnya tetap suci Mas. Sama, jenengan punya daging kurban kemarin mambu Bu, sudah 3 minggu mambu. Suci apa najis? Suci, meskipun bosok. Sebaliknya, jenengan punya tetangga orang Buddha, nyembelih kambing anyar gres meleng-meleng wangi, jenengan dikasih statusnya. Jenengan punya tetangga orang Hindu Buddha nyembelih sapi, jam 8 pagi nyembelih sapi, jam 9 pagi 1 jam setelah menyembelih jenengan dibagi 1 kilo daging sapi hasil sembelihan orang Buddha, statusnya suci apa najis? Najis Bu. Aneh tak Bu? Aneh. Daging korban 3 minggu bosok malah suci, daging sapi anyar gres malah najis. Nah itulah dalil Bu. Aneh Bu? Aneh. Nah, itulah dalil. Kenapa? Karena sembelihan orang Buddha itu najis, statusnya haram, bangke Bu, najis meskipun anyar gres. Nah, dan ketika sudah ada dalil maka
muslim yang sejati. Aden. Ibu, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bu, sekarang yang kedua, Bu. Tadi sebab syar'i itu dari dalil. Yang kedua sebab kauni. Sebab kauni itu sebab yang memiliki hubungan sebab akibat yang bisa dicerna oleh akal sehat, logis, Bu, masuk akal. Sebab yang punya hubungan sebab akibat yang bisa dicerna oleh akal, bisa dibuktikan secara empiris. Bahasa apa, Mas? Bahasa keren. Bisa dibuktikan secara ilmiah, Bu. Bisa diteliti, bisa dipelajari, nggih. Bisa diteliti, bisa dipelajari, bisa dibuktikan oleh para ahli. Contohnya tadi misalkan mungkin anak kita sakit, atau gini, si A anaknya sakit, agar sembuh maka diruqyah. Ini sebab syar'i. Dan si B anaknya sakit, biar sembuh maka dibawa ke dokter, minum Sanaflu, minum Ultraflu, minum apa, Bu? Mixagrip. Ini namanya sebab kauni. Sebab kauni bisa dipelajari. Ada nggak, Bu, jurusan kedokteran? Ada, karena ilmiah, bisa dipelajari, dia teliti secara apa itu, di lab itu bisa. Ada orang sakit, maka dia pergi ke Pak Yai. Pak Yai ambil kain mori, kemudian dicelup ning banyu putih, suruh minum anaknya. Boleh? Tak ulang, anak jenengan sakit, diruqyah boleh sebab syar'i. Anak jenengan sakit, ke dokter boleh sebab kauni. Anak jenengan sakit dibawa ke Pak Yai ambil ake atau kain mori, lalu dicelupkan ning air putih setengah jam, suruh ngombe. Boleh nggak, Bu? Kenapa nggak boleh, Bu? Kenapa nggak boleh, Bu? Karena bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni. Sekarang kita lihat sebab syar'i, mana dalil? Ada nggak, Bu, dalil? Wahai kaum, misalkan di Al-Quran atau di hadis, nek pengen sembuh, nanti kamu nyelup ake. Ada nggak, Bu? Nggak ada. Sebab syar'i nggak ada. Sebab kauni ada. Apa bisa dipelajari, Bu? Ada nggak jurusan kedokteran cabang ini, cabang ake tadi? Ada. Berarti tidak ada. Maka barang siapa yang dia mengambil sebab bukan syar'i dan bukan kauni, nanti dia jatuhnya ke syirik kecil, Bu. Ini haram. Jadi, loh, meskipun sembuh, nyatanya mari, Pak, habis ngombe cem-ceman tadi, habis ngombe cem-ceman katoke Pak Fulan, nyatanya mari kok. Ingat, nggih, agama kita itu memakai dalil, tidak pakai nyatane, Bu. Karena kalau nanti kita pakai nyatane bisa rusak dalil, Bu. Nyatane iki lho, ora sekolah, ora kerja, apa nyatane iki lho wonge apa, Bu, misalnya nyatane ora salat sugih, nyatane sing salat malah melarat, nyatane iki lho Pak Fulan ngerokok dari muda sampai tua sehat. Sampeyan orang ngerokok toh, malah otak-otak. Nah, nyatane, Bu, bahaya seperti ini, Bu. Nabi pernah bersabda, nggih, sebuah negeri, sebuah negara, sebuah kaum itu tidak akan beruntung apabila presidennya wanita, apabila dipimpin oleh wanita, ratunya wanita. Ada sebuah negara dipimpin presiden wanita, nyatane mas makmur, nyatane pembangunan merata, nyatane tidak ada konflik misalnya. Sebaliknya negara X, presidennya laki-laki, nyatane konflik, nyatane malah pada pembangunan tidak merata. Jenengan ragu, Bu, dengan sabda Nabi, dengan lihat nyatane tadi?
Tidak boleh. Jenengan tidak boleh ragu hanya dengan melihat nyatane, Mas. Jelas begini, agama kita itu berdasarkan dalil, bukan nyatane. Dalam jangan Bu, saya nggak berani ini soalnya live. Jelas begini. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bu, contoh yang kedua. Ini mungkin pernah kita sampaikan mungkin ada orang si A. Besok pagi dia ujian nasional. Besok dia misalnya besok dia ujian CPNS. Biar sukses maka dia belajar, menghafal, merangkum, menulis, mencatat latihan soal, ngelembur. Boleh nggak Bu? Boleh. Sebab kauni. Besok pagi si B pingin ujian CPNS, biar lulus berhasil maka dia sholat tahajud, dungo, ya Allah bantu aku, ya Allah mudahkan ini. Boleh nggak Bu? Sebab syar'i. Yang si C nggih, sebelum besok dia mau ujian nasional maka dia pergi ke rumah Mbah Yai. Akhirnya dia dikasih Mbah Yai pena. Ini potolot Mas, potolot ini iso melaku dewi. Misalnya akhirnya kenapa? Wes tak sembur, pokoknya wes tak umi, pokoknya kamu nanti kalau pakai pena ini mesti berhasil. Ini ngono syaratnya Mas, bagi syaratnya Pak Yai. Nanti kalau kamu masuk ke ruang ujian, melakumu kudu mundur. Ini contoh. Lihatnya melakukannya wajar, ini kudu mundur. Ini syarat apa? Ini syarat agar potolote berfungsi. Jadi kan guyu mesti jelas begini. Terus yang kedua Mas, nanti bin apa itu namanya, bin potolot kamu nanti itu manjur ya, sebelum berangkat harus dimandikan. Mandi kembang bahkan mandi kembang. Boleh seperti ini, boleh nggak Bu? Nggak boleh. Nanti ketika keluar ruang juga harus mundur Mas. Nah, kalau ini dilanggar, potolotmu ya tidak berfungsi. Ini syarat dari iblis Bu. Ini hukumnya sih syirik. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Dan Bu, yang terakhir Bu, contoh yang terakhir ya, mungkin ini juga pernah kita sampaikan. Si A ingin membuka warung dan laris, maka dia makanan dibikin enak. Apa Bu? Servis dibikin yang bagus. Parkir luas, setting warung dibikin yang nyaman, harga murah, rasa enak. Boleh nggak Bu? Sebab kauni bisa dicerna akal. Si B ingin membuka warung Padang ben laris, maka dia doa kepada Allah, dungu boleh? Sebab syar'i. Si C ingin membuka warung Padang, maka agar laris, maka air untuk masak ini harus diambil dari 7 kali di Jawa, misalnya kali Temanggung. Artinya airnya ini harus diambil dari sungai 7 mata angin, dari mata angin apa Bu? Dari timur, misalnya Tuban, barat Bandung, sana selatan utara, barat daya, barat laut, utara timur laut. Boleh nggak Bu? Yang kedua, pokoknya kata Mbah Yai atau wong pinter, pokoknya setiap malam satu suro kudu libur, kudu. Jalan nggih. Yang kedua, kamu membuka warungmu pertama kali harus malam Jumat Kliwon, misalkan. Boleh nggak Bu? Tak boleh. Centongmu harus menginap di makamnya Sunan Bonang 7 hari 7 malam. Boleh? Seperti ini buatan Bu, nggak boleh Bu, karena tidak sebab syar'i juga tidak sebab kauni. Nanti jatuhnya syirik kecil. Ini jelas Bu, ini 3 contoh Bu, nanti bisa dipraktekkan di kasus-kasus yang lain. Sekarang kita lihat ibu-ibu status tatoyur nih. Sekarang yang kedua, status atau hukum tatoyur. Tatoyur ini hukumnya haram.
hukumnya haram dan termasuk syirik kecil. Ini syirik kecil. Berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama hadis dari Al-Bazzar, kata Nabi dari sahabat Imran bin Husain, laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu, kata Nabi, tidak termasuk golonganku, golongan Nabi, orang yang melakukan tatoyur dan dia minta ditatoyur. Orang yang melakukan tatoyur dan dia minta ditatoyur. Au takahana au tukuhina lahu. Yang kedua, bukan termasuk golonganku orang yang minta orang yang meramal dan minta diramal. Yang ketiga, au saharo au suhiro lahu, atau orang yang menyihir atau minta disihir. Ini ancaman dari Nabi. Berarti orang yang melakukan tatoyur itu tidak termasuk golongan Nabi. Berarti ya ini bahaya Bu ya. Bisa-bisa bukan termasuk ahli surga nggih. Kemudian juga dalam hadis Abu Dawud kata Nabi dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'udin marfu'an at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah atau tatoyur itu bagian dari kesyirikan. Bagian dari kesyirikan. Kata Nabi juga, man raddat tiaratu an hajatihi faqad asrak. Barang siapa yang disengaja menghentikan hajatnya, kebutuhannya karena tatoyur, maka dia telah berbuat syirik. Jadi dia tidak jadi mantu, tidak jadi punya gawe, tidak jadi sunatan, tidak jadi membuka bisnis, tidak jadi buat rumah, bangun hotel gara-gara tatoyur. Ini termasuk kesyirikan. Dan dulu kita sudah pernah sampaikan dosa syirik akbar, dosa syirik kecil, dan dosa besar. Masih ingat Bu? Si A mati dalam kondisi membawa dosa syirik akbar, maka si A mati membawa dosa syirik akbar, maka di akhirat nasibnya tidak ada peluang diampuni. Jelas ya? Tidak ada ulama ini ulang. Si A mati dalam kondisi membawa dosa syirik akbar. Ulama sepakat orang seperti ini tidak ada peluang untuk mendapatkan ampun dari Allah. Otomatis tempatnya di neraka, kekal. Jelas ya? Yang kedua, si B dia mati membawa dosa syirik kecil, seperti tadi tatoyur. Dia tatoyur terus dia belum bertaubat, mati, maka status di akhirat ulama berbeda pendapat apakah mendapatkan ampun atau tidak. Ini ulama khilaf nih, apakah mereka mendapatkan peluang ampun atau tidak. Yang ketiga, si C mati membawa dosa besar, mungkin berzina, terus mati ngerampok, terus mati korupsi, terus mati riba, terus mati begal, terus mati, maka ulama sepakat orang seperti ini ada peluang diampuni. Tadi yang pertama ulama sepakat Bu, tidak ada peluang diampuni. Yang syirik kecil ulama beda pendapat, dapat peluang ampun atau tidak. Yang ketiga, ulama sepakat ada peluang diampuni. Dan berarti dosa syirik kecil sama dosa besar lebih gede dosa syirik kecil. Namanya syirik kecil, tapi jangan lihat kecilnya, tapi lihat syiriknya. Ngerti Bu? Jadi jangan lihat kecilnya, tapi lihat syiriknya. Baik jamaah yang berbahagia, sekarang kita sampaikan di sini Bu, sedikit Bu, perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil Bu. Sebenarnya perbedaannya banyak Bu, tapi mungkin kita sampaikan 10 saja Perbedaan antara syirik akbar dengan syirik kecil, syirik asghar. Yang pertama, pelaku syirik besar ini murtad, keluar dari Islam. Murtad berarti ya kafir, keluar dari Islam. Kalau syirik kecil pelakunya tidak murtad Bu. Syirik kecil pelakunya tidak murtad, berarti ya tidak kafir.
Yang kedua, syirik besar pelakunya pasti di neraka, pasti di neraka. Sedangkan syirik kecil pelakunya belum tentu di neraka. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mengampuni ya di surga, Allah tidak mengampuni ya di neraka. Ya, ini syirik kecil. Yang ketiga Bu, syirik besar pelakunya kekal di neraka. Ini mengerikan. Kekal itu ya selawase urip, ora bakal keluar dari neraka. Mereka di neraka bukan 1 triliun tahun, tapi kekal Bu, ya Allah, Masya Allah Bu. Jadi tidak ada harapan, dibakar di neraka, disiksa, diadab selamanya Bu. Kalau kita mendengar seperti ini, Masya Allah, bersyukur Bu, mendapatkan Islam, mendapatkan hidayah dari Allah, Islam, ya Allah Bu. Apa gunanya Bu? Apa manfaatnya harta di dunia? Meskipun dia kaya raya, dia super kaya, dia orang paling terkenal, paling dipuja-puja, paling enak, paling nyaman, paling terhormat, paling kaya, paling sugih, paling apa lagi? Paling ayu, paling ganteng, paling gagah, paling di dunia. Tapi kalau kekal di neraka, nggak ada faedahnya sama sekali. Maka mungkin sering kita ulang-ulang Bu, semua penghuni neraka itu pasti menyesal, pasti. Tidak ada orang kafir yang tidak menyesal, tidak ada. Meskipun di dunia dia orang yang paling kaya, paling sugih, paling ganteng, paling ayu, paling terkenal, paling terhormat, paling menyesal pasti. Sebaliknya. Orang yang masuk surga tidak akan menyesal, meskipun di dunia dia terlunta-lunta, meskipun di dunia dia keblangsak, meskipun di dunia dia kere, di dunia mungkin dia dipenjara, disiksa, mungkin cuma tukang cendol, mungkin dia tukang sampah, mungkin dia pekerjaannya paling rendahan. Ya Allah, gelo aku biyen dadi satpam, enggak mungkin. Aku dulu jadi sopir truk, enggak mungkin. Jelas nggih? Dia pasti bahagia, tidak mungkin menyesal, Bu. Kemudian yang ke pinten iki, Bu? Ketiga. Yang ketiga. Nomor keempat. Yang ketiga belum nggih? Yang ketiga syirik kecil belum nggih? Tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Berarti lawannya Bu. Yang keempat, syirik besar, jenazahnya tidak boleh disolati. Syirik besar pelakunya, jenazahnya kalau nanti mati Bu, tidak boleh disolati, tidak boleh dikafani, tidak boleh didoakan, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau syirik kecil boleh. Boleh didoakan, boleh disolati, boleh dikafani, boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ngerti Bu? Yang kelima, sembelihannya pelaku syirik akbar haram. Sembelihan pelaku syirik akbar ini haram. Haram berarti ya bangkai berarti najis, tidak boleh dikonsumsi. Sedangkan sembelihan pelaku syirik kecil ini tidak haram, berarti ya boleh dikonsumsi, halal, suci Bu. Kemudian Bu, syirik besar ya, pelakunya tadi tidak ada peluang diampuni, tidak ada peluang diampuni. Kalau syirik tadi kalau syirik kecil tadi ulama khilaf, adakah peluang diampuni atau tidak? Kalau syirik besar tidak ada, sudah tertutup pintunya, tidak ada peluang ampun.
Kemudian berikutnya Bu, untuk pelaku syirik besar, gugur hak-hak sebagai muslim. Berarti kalau dia mati, kita tidak harus melayat jenazahnya. Dan kalau dia sakit, kita tidak wajib menjenguknya. Ingat ya, tidak wajib berarti ya boleh tapi tidak wajib. Kemudian kalau dia bersin, kita tidak usah mendoakan. Kalau bertemu tidak usah mengucapkan salam. Terus Bu, lagi Bu, kalau dia mengundang tidak wajib datang. Ini kan hak-hak muslim. Nah, gugur kalau dia syirik besar. Kalau syirik kecil mboten. Syirik kecil maka tidak gugur hak-hak sebagai muslim. Yang ke-8, tidak ada untuk pelaku syirik akbar, tidak ada peluang mendapatkan syafaat. Tidak ada peluang mendapatkan syafaat. Kalau syirik kecil ada peluang, oke? Kemudian yang ke-9 Bu, pelaku syirik besar tidak akan masuk surga. Haram bagi dia, haram. Kalau syirik kecil ada peluang masuk surga. Terakhir, pelaku syirik akbar maka menghapus seluruh amal kebajikannya. Seluruh pahalanya, seluruh amal kebajikannya gugur, musnah, lenyap, hilang, hapus, musnah. Meskipun di dunia dia pahlawan bagi manusia, bahkan dia dimakamkan di taman makam pahlawan misalkan, dia dipuja-puja manusia, dieluk-eluk manusia, gitu. Mungkin dia dianggap orang yang paling berjasa untuk negaranya. Mungkin dia penemu lampu, penemu ini, penemu ilmu pengetahuan, namanya harum, ditulis dengan tinta emas, namanya dipuja, namanya onone duit misalnya. Oke. Ketika dia mati yang melayat jenazahnya jutaan orang misalnya Bu. Ketika dia mati mungkin ada itu apa itu Mas, tembakan salvo. Ketika jenazahnya turun ke liang lahat ada tembakan salvo 100 kali misalnya dengan pemakaman militer, begitu. Tapi kalau dia mati kafir, nol, kekal, pasti di neraka selama-lamanya Bu. Mengerikan. Nah, tapi kalau syirik kecil enggak? Syirik kecil itu yang terhapus hanya amal yang disiriki, hanya amal yang disusupi dengan syirik. Tapi kalau tidak ada syirik ya tidak. Misalnya contoh dia beramal, misalnya dia sholat, sholat duhur misalnya, dia sholat badiah duhur, dia sholat qobliyah duhur, sholat badiah duhur, sholat qobliyah duhur ikhlas karena Allah. Sholat duhurnya karena calon mertua, sholat badiah duhur karena Allah, maka yang gugur hanya sholat duhur. Sholat badiah qobliyah tidak gugur karena yang kena riya syirik kecil ini sholat duhur. Jelas oke? Jadi amalnya hanya gugur, hanya yang disusupi dengan syirik. Ngerti Bu? Ini perbedaan ya diantaranya. Sebenarnya masih ada yang lain, ini nggak apa-apa, nggak usah. Baik Bu, jamaah yang berbahagia, sekarang kita sampaikan di sini Bu, contoh nih Bu, contoh tatoyur, contoh-contoh bentuk-bentuk tatoyur di masyarakat. Barangkali nih. Contoh misalkan Bu, ada orang yang meyakini gara-gara kita ini nikah bulan Suro, nah maka rumah tangga kita ini ya sering cekcok. Ini termasuk tatoyur Bu. Jadi dia mengait-ngaitkan, dia menghubung-hubungkan nasib rumah tangganya yang sering cekcok dengan sesuatu yang tidak logis tadi, dengan dikaitkan dengan bulan Suro. Dan gara-gara kita nikah bulan Suro, Mas, akhirnya kita ini sering cekcok. Ini termasuk tatoyur Bu. Dia menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan nasib sial yang dia terima dengan apa? Dengan bulan Suro. Ini termasuk syirik kecil, termasuk tatoyur Bu. Kemudian
Ya ini mas, gara-gara rumah kita ini menghadap ke utara, ya rezeki kita seret. Nah sama ini, gara-gara rumahnya menghadap ke utara, gara-gara rumahnya tusuk sate, gara-gara rumahnya angka 13, akhirnya rezeki kita seret, karir kita sulit naik misalkan Bu. Jelas Bu, ini termasuk tatolur. Bolehkah? Nggak boleh. Atau mungkin karena dulu kan rumah kita kan dibangun tuh mas, Senen Legi misalnya, Senen Legi itu kan toh apa Bu, geblake Mbak Kakung toh. Nah misalnya ini sama sebenarnya, sama ini semua nggak boleh Bu, nggak Bu, dalam bekas makom ini nggak boleh begini. Mas, kita ini kan sudah usaha buka warung atau bertahun-tahun tapi sepi. Ya goro-goro angka 13 itu loh. Nah, jadi dia mengait-ngaitkan warungnya sepi gara-gara angka 13, Bu. Ini nggak boleh, Bu. Sekarang gini salah ngeten. Gara-gara masakan kita ora enak, akhirnya sepi, boleh? Boleh, sebab kau ini boleh apa-apa. Dulu kan kita kan masak enak toh, sekarang kan nggak enak ya. Masak sementah misalnya sementah saya orang enak lah, misalnya orang enak, ya akhirnya ya pelanggan lari, boleh nggak Bu? Boleh, sebab kau ini sama goro-goro lora loro gitu, goro-goro kabutan jeneng. Nah, ada nggak Bu seperti itu? Nah, ini mirip sama sebenarnya. Boleh, merubah nama boleh. Abdurrahman bin Auf itu nama aslinya adalah Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, maka diganti Nabi menjadi Abdurrahman. Bagus malah Bu, nama-nama yang buruk diganti bagus, diganti malah bagus. Nama Allah nggak boleh toh. Siapa namamu? Namaku Allah, ya nggak boleh. Namamu siapa? Namaku Ar-Rahman, nggak boleh Bu. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, nggak boleh. Siapa namamu? Namaku Al-Jabbar, nggak boleh. Atau namaku As-Salam, Al-Ghafar, nggak boleh. Kalau ingin ngasih nama Allah itu dihambakan, dinisbahkan, disandarkan boleh. Abdullah, Abdurrahim, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Salam, Abdul Razak, malah bagus. Cuma nanti kalau manggil jangan pakai nama Allah. Siapa namamu? Abdul Razak, bagus. Nah, manggilnya sini Ar-Razak. Oh ini nggak boleh, nama Allah itu ada alnya Bu. Kan Allah kan Ar-Razak toh, Al-Ghafur. Kalau nggak pakai al semoga boleh. Saya contoh ada orang namanya Abdul Ghafur. Kan ini Allah kan Al-Ghafur nek manggil jangan Al-Ghafur tanpa al. Ya mungkin Mas Ghafur. Nah, semoga nggak apa-apa. Jadi nama Allah itu kan bahasa Arab Bu, harus bahasa Arab. Terus kemudian ada alnya, Al-Ghafur, Al-Malik, As-Salam, semua pokoknya semua ada alnya. Dan nek manggil ya jangan pakai al. Sini wahai Ar-Razak, ini nama Allah ini. Telah lahir anak kami bernama Allah. Nah, ini nggak boleh, haram. Haram. Mas kemarin kan kecelakaan toh, ya gara-gara kamu kan perginya Selasa Wage. Nah misalnya ini termasuk Bu, nggak boleh. Itu rumah tangganya Pak RT atau berantakan, bercerai. Kenapa? Lah pas nikah itu pas gara-gara beda weton. Nah, Pak RT wetone Senin Legi, Pak Bu RT wetone Selasa Kliwon. Ini sama Bu, haram, nggak boleh And then ini nggak boleh Kemarin tuh tetangga saya di Parangtritis dia tenggelam. Kenapa? Pakai baju hijau. Nah, ini nggak boleh Bu. Kalau ini boleh Bu. Kenapa tenggelam? Gara-gara nggak bisa renang. Boleh? Boleh.
Kemarin Pak RT kecelakaan, kenapa? Remnya blong. Boleh Bu? Boleh. Ya Mas pinter berarti. Sudah bisa membedakan nggih mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ngoten. Helm? Lokasinya keramat ya sama. Menentukan tempat ini keramat, sendang keramat, pohon keramat, batu keramat harus dengan dalil Bu. Wah, boleh. Tadi seperti kota suci kan kota keramat, kota suci. Dengan dalil kota Mekah Madinah. Jadi menentukan ini keramat, ini bertuah, ini sakti, ini punya keutamaan, ini punya fadilah, ini lebih utama, itu harus dengan dalil. Kalau nggak pakai dalil semua orang bisa ngaku-ngaku toh Bu. Mas itu pohon keramat loh. Ya aku yo iso. Wong cuman ngaku Bu nggih. Mas songko berkah loh. Nah, monggo tabarukan. Nah, yo iso ngaku Bu nggih. Ngaku kok. Ngeten Bu. Sama itu juga nggak boleh seperti itu. Kalau ada mau nyalip, dinding boleh betul? Boleh, sebab kau ini logis. Sepi rano apa kok dinding kita bersopo nggak boleh Bu. Terus untuk nyikapi gimana? Mensikapinya, agama kita sudah punya solusi. Ketika kita melewati tempat-tempat yang mungkin dianggap ada sesuatu, mungkin makam, mungkin melewati apa itu lembah, curam, mungkin tempat kosong, tempat baru, kita sudah diajari membaca doa, ayat kursi, gitu, berlindung kepada Allah, ta'awud, An-Nas, Al-Falaq, sudah ada tuntunannya Bu, bukan ngebel. Mbak dari Langkung Mbak, butuh mau lewat, amit-amit jabang bayi, sama Bu, ini nggak boleh nih Bu. Itu kalau diniati untuk mengagungkan jin, ini bisa merusak akidah, mengotori akidah. Kalau dia ngebel dengan niat untuk mengagungkan jin, ini bisa bahaya, bisa mengotori akidah tauhid kita. Jadi jangan, ingat begini, kita dulu kita bersampaikan kita itu bermuamalah dengan jin hanya satu bentuk muamalah. Apa Bu? Jin hamba Allah, kita hamba Allah, sama atau mukallaf toh? Sama-sama mukallaf, sama-sama wajib sholat, sama-sama wajib puasa, sama-sama nanti di surga di neraka, mboten. Nek malaikat kan mboten toh, binatang kan mboten toh. Lah kita ini bermuamalah dengan jin hanya satu bentuk muamalah. Apa Bu, masih ingat Bu? Pernah kayaknya ini, kasih hadiah Mas, semangat Mas. Hadiah jempol. Apa Bu? Tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh saling mengganggu antara manusia dan jin. Itu toh, itu muamalah manusia dengan jin. Maka manusia tidak boleh kerjasama sama jin. Sengaja menghadirkan jin, sengaja manggil-manggil jin, sengaja mengundang jin, kerjasama sama jin, ini haram. Panjenengan pagi-pagi habis sarapan pagi, ambil panas cawe apa cowek bengga apa namanya ini cawe nggih, cawe kecil, cawan. Nah saya kan cawe. Panjenengan ambil cawan, lalu jenengan kasih teh hangat, bukan apa ya, mungkin bubur anget, bubur gitu atau kangkung sama telo goreng, lalu jenengan taruh di pojokan. Untuk siapa? Untuk Mbah Jin. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Jenengan ingin sedekah sama jin boleh? Malah nggak boleh. Tapi kalau ini jenengan sedekah sama ayam boleh, sama kucing boleh. Jelas nggih? Boleh. Neng pojokan kai apa tadi? Roti, kai bolu, kai sego goreng nggak boleh Bu. Ini tadi bentuk berbuat baik kepada jin, nggak boleh malah. Saya mau tanya lagi, itu apa ada kalau kita berpikir ya berobat alternatif misalnya dengan surga itu ternyata nggak ada bekasnya tapi bisa sembuh kayak orang beroperasi. Ini hati-hati Bu nggih, hati-hati dengan pengobatan alternatif.
Ini terkadang kan ada apa ya istilahnya itu istilah-istilah yang kadang bisa menipu nggih. Menipu, hati-hati nggih. Kalau ada orang nggih dia dioperasi sama tadi orang pintar tadi nggih Bu. Kemudian disobek tapi tanpa bekas nggih. Sekali usap langsung sembuh. Ini saya kira tidak logis Bu. Yang bisa melakukan hanya sinten? Para nabi. Mukjizat. Seperti Nabi Isa, buta sekali usap sembuh. Itu mukjizat. Ini boleh mukjizat Bu. Tapi dia bukan nabi, bukan siapa-siapa. Tiba-tiba namanya luka itu ya sembuhnya kan wajar Bu nggih. Ada misalnya tangan kita luka, diobati secara medis. Ya keringnya sebulan, 3 pekan. Ini wajar. Ini enggak sekali usap set normal seperti biasa. Ini ada sesuatu berarti Bu. Nah ini seperti ini lebih baik dihindari. Apalagi jenengan tidak kenal dia, apalagi dikenal mungkin tidak sholat, mungkin penampilannya seperti itu, apalagi dikenal mungkin pakai jimat, ini jangan. Berarti ini bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni. Maka dihindari Bu pengobatan-pengobatan seperti itu. Jadi pengobatan alternatif itu tidak mutlak haram nggih. Jadi kita harus merinci melihat fakta langsung di lapangan. Ini termasuk memindah penyakit ke kambing, ini juga tidak boleh seperti itu. Ya, menyakiti mendolimi kambing berarti. Sebagian orang juga meyakini, Ibu, rezekinya lancar, rezekinya luas. Kenapa? Karena dia menanam tebu ireng, misalnya. Ada Bu nggih? Menanam tebu ireng, menanam apa lagi? Kelapa gede. Ada seperti itu. Dia sengaja di rumahnya ditanami tebu ireng, sengaja tanami pohon apa koler apa kelor, kelor. Rasanggunya Bu, tanami apalagi, pokoknya dia punya keyakinan. Ini nggak boleh Bu. Ingat begini saya Bu, melakukan sesuatu yang hukum asalnya mubah maka boleh. Ulang, melakukan sesuatu yang hukum asalnya mubah maka boleh, halal, sah, legal. Tetapi kalau di situ diiringi, disertai, ditumpangi dengan keyakinan-keyakinan tanpa dalil, ini yang dilarang. Contoh misalkan mandi kembang, boleh nggak Bu mandi kembang Bu? Mandi kembang boleh mboten? Dalam sekarang mandi lulur boleh, mandi rempah boleh, banyu ana lomboke nggih, ana brambange, ana pricone, ana miri, ana ketumbar nggih. Lalu untuk mandi boleh nggak Bu? Boleh. Mandi susu boleh, mandi madu boleh. Sekarang Bu mandi kembang enggak, saya bilang mandi kembang boleh, enggak apa-apa, boleh halal. Tetapi ketika dia mandi kembang disertai dengan keyakinan tertentu, ideologi tertentu, akidah tertentu. Loh Mas kok mandi kembang ben seger, boleh? Boleh. Loh Mas kok mandi kembang ben cepak jodoh nih. Nah karena belum nikah ben cepet ento jodoh, ben rezeki lancar, karir naik, lulus PNS, boleh? Biar aura. Nah ini syirik kecil, nggak boleh. Ibu-ibu di rumah gantung apa itu sungu kebo, boleh? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Hukum asalnya boleh gantung sungu kebo, gantung apa itu Mas janur, boleh? Boleh. Nah ditanya, lho Pak, jenengan kok gantung janur? Perhiasan, boleh? Boleh. Lho Pak, kok gantung gantung sungu kebo untuk ben bagus? Boleh, nggak apa-apa. Dan jenengan Pak kok gantung janur, gantung sungu kebo ben tidak kemalingan. Nah, ben rezeki lancar. Kalau dipasang di ruko ben laris dagangan, ngoten Bu. Biar tidak kena jin, biar tidak ke merampok, boleh? Biar kebakaran, boleh Bu?
Ini syirik, Bu. Jelas, Bu nggih? Hukum asal, Bu, menulis Hono Coroko Data Sawala ditulis di kertas, lalu tempel ning tembok boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi tadi, lho Mas kok nempel kertas itu untuk apa? Ya pingin trok atau untuk menghafal, boleh ya Bu? Boleh. Ya jeneng kok nempel ben anu Mas, ora tolak bala. Nolak sengkolo, boleh? Syirik kecil. Jelas Bu nggih? Kita ulang Bu. Melakukan sesuatu yang mubah, hukum asalnya boleh tadi. Nggih, mandi kembang, gantung sungu kebun ning lawang, cuci kereta, cuci tombak, nyuci keris, ngambung keris, boleh Bu keris dia ngambung? Boleh nggak Bu? Ngambung kunci? Boleh. Ngambung meja? Boleh. Ngambung gelas? Boleh. Ngambung keris juga boleh. Ngambung ake? Boleh. Loh Pak, kok ngambung ake Pak? Yes, aku seneng ake Mas. Boleh saja. Nah ada orang, kok ngambung keris Pak? Ben aura misalnya, ben laris dagangan, ben karir naik, syirik. Jelas nggih? Ngaten Bu. Nah ini Bu nggih, yang tidak termasuk tatoyur misalkan tadi Bu nggih, lho Mas kok sakit-sakitan Mas? Ya aku mbiyen karena suka miras. Nah, ini Bu boleh, logis Bu nggih. Lho Mas kenapa kok tenggelam ning laut? Karena nggak bisa renang. Nah ini boleh. Dagangannya laris kenapa? Enak, murah, gratis malah. Nah boleh. Nanti Bu, lho Mas kok jarang loro Mas? Iya aku gegem iki lho akike Mbah Yai. Syirik. Lah sampean kok sehat terus olahraga Bu? Boleh. Dan Bu, kemarin Bu ada pesawat kecelakaan, kenapa? Karena kelewati ini lho makame Sunan Fulan syirik. Nah itu kemarin kecelakaan pesawat kenapa? Karena cuaca buruk, boleh? Jelas Bu nggih? Sekarang pun jelas Bu. Nah berarti seperti ini Bu, bisa kita lihat mana yang tatoyur, mana yang tidak tatoyur. Ngoten Bu. Nah Bu, dalam Islam sebab sial, sebab naas, sebab celaka itu hanya satu. Apa Bu? Dalam Islam sebab celaka, sebab seseorang binasa, merugi, naas, sial, buntung itu hanya satu. Apa Bu? Dalam maksiat. Sebab celaka, sebab binasa, sebab hancur, sebab gagal, sebab kita sial, itu dalam agama Islam hanya satu, maksiat. Betul Bu? Dan maksiat terbesar adalah syirik. Nah, syirik itu maksiat terbesar. Ibu-ibu hari ini sengaja tidak sholat subuh, itulah hari sial bagi jenengan. Maksiat. Hari ini jenengan sengaja bentak-bentak suami, nah, hari sial gak Bu? Sial Bu, karena itu maksiat dosa. Jenengan hari ini pergi ke kuburan keramat untuk ngalah berkah, maksiat. Jadi kan hari ini misalnya mengikuti larung sajen karena Mas karo Pak RT nggak enak sama tetangga, jadi kan tahu ini syirik. Nah jadi malah melok urunan, melok nonton, melok setuju, melok rapat tanda tangan, melok hadir, syirik maksiat jenengan sial berarti Bu. PNS sengaja telat ke kantor, maksiat Bu nggih. PNS pegawai karyawan berangkat sampai kantor harusnya jam 8 tapi dia sengaja telat, itu maksiat Bu. Pulangnya kudu jam 4 tapi dia pulangnya gasik malah telu pulang, maksiat sial Bu. Lihat Bu nggih.
Ibu-ibu hari ini ke mall orang berjilbab, mak siap siap. Jelas nggih? Lah Bu, sekarang Bu sebaliknya. Kesuksesan kita, nasib baik, nasib mujur, nasib untung, kesuksesan, keberhasilan itu dengan apa? Ya, taat. Lawannya maksiat adalah taat. Dan taat terbesar adalah apa Bu? Nek maksiat terbesar syirik, berarti taat terbesar adalah tauhid. Tauhid bukan sholat. Mboten Bu. Dalam Islam perintah yang paling besar itu bukan sholat, tauhid. Dalam Islam perintah paling besar itu bukan haji, bukan umroh, bukan jihad, tapi tauhid. Dan jangan salah jenengan Bu. Ada nggak Bu orang yang dia sholat tapi di neraka kekal? Sinten coba. Sholat lu, tapi kekal di neraka. Sinten. Orang Arab dapat orang Jawa, jangan gitu. Lah jangannya kenapa? Kan dilihat toh nggih. Kalau jangannya karena nggak cinta, ya sebab kau nih gitu. Ya sama. Jangan nikah sama orang Sunda. Kenapa? Kalau nanti orang Jawa nikah sama orang Sunda, nanti mesti mati salah satu. Salah jenengan mati kabeh bakal Mas. Kalau dia bilang mati salah satu, salah mati kabeh kali. Nah sama, itu nggak boleh. Nih, nanti miskin terus. Kenapa? Karena badan yang Sunda sama badan yang Jawa lebih tinggi badan yang Jawa misalnya, itu nggak boleh syirik, sama nggak boleh. Tapi kalau kamu jangan nikah sama orang Sunda, kenapa dia itu kan nggak sholat toh? Nah bagus. Abu. Oh ya lupa saya nggih. Ada orang sholat tapi dia di neraka kekal. Ada nggak Bu? Sinten? Enggak ada orang sholat dia tapi kekal di neraka. Sinten? Ada. Siapa Bu? Mana contohnya? Orang-orang munafik di zaman Nabi. Mereka sholat, mereka zikir tapi kekal di neraka. Jihad bersama Nabi, sholat bersama Nabi, Bu, apalagi zikir, menghadiri kajian Nabi, kekal di neraka. Kenapa? Tidak bertauhid. Ada orang yang dia umroh, tawaf, sa'i, lemar jumroh, dia haji umroh tapi kekal di neraka. Sinten? Orang-orang musyrik Arab kekal di neraka Bu. Maka orang yang sudah sholat, puasa, umroh, haji tidak jaminan dia masuk surga. Tapi orang yang bertauhid pasti di surga, pasti itu jaminan. Saya nggak bilang pasti kok, insya Allah pasti. Jangan dirubah ucapan saya. Saya nggak bilang insya Allah pasti. Pasti Bu. Syaratnya bertauhid. Ulang, orang yang bertauhid kaidahnya itu kenapa Bu? Karena tauhid itu akan menghindarkan orang dari kekekalan neraka, itu pasti. Ulang, orang yang bertauhid itu dia terbebas dari kekekalan neraka. Ingat bukan bebas dari neraka. Dan tolong dipahami bahasanya bebas dari kekekalan neraka, bukan bebas dari neraka. Berarti ada nggak Bu? Mungkin nggak orang bertauhid di neraka? Ya mungkin, tapi sementara, suatu saat dia pasti masuk surga. Maka kaidahnya itu tidak ada orang yang bertauhid kekal di neraka, tapi mungkin ada orang yang bertauhid masuk neraka. Dan dia bertauhid Bu, tapi utang orang bayar Nah ada nggak Bu? Mana orangnya? Disoteng Mas. Aku tak kenalan jene. Sregep ngaji, salafi, cadaran, utang orang bayar enten? Mana coba tak kenalan aku.
Ora gelem aku dene isin ya Allah. Tolong disetting Mas. Oh di sini nggak ada alhamdulillah. Salafi, rajin ngaji, cadaran, jilbab besar, tauhid, syirik nggak mau, kuburan keramat nggak mau, jimat nggak mau, tapi utang orang bayar. Ya terancam masuk. Tapi sementara apa Bu? Kampung-kampung itu tertarikan sedekah bumi semuanya itu masjid. Rasa melu. Nggih, ngeten bagaimana saya Bu. Kita itu kan kita dilarang untuk ta'awun bil itsmi wal udwan gitu, dilarang untuk tolong menolong dalam kemaksiatan. Dan nuwun sewu nggih nuwun sewu, acara sedekah bumi atau mungkin merti desa, merti kampung, merti ini, merti itu. Nah itu isinya apa Bu? Saya sendiri karena gini, masing-masing tempat kadang beda nih, kadang tidak sama. Ada yang kadang di situ ono nanggap dangdut, nanggap wayang, nanggap ketoprak, macam-macam. Berarti nggak sama, yang ada yang sampai nyembelih ayam, nyembelih kambing untuk Mbah Danyang. Ada yang sekedar mungkin kondangan buat apa ya, masak-masak dimakan ada. Memang ini dirinci Bu. Tapi ngeten Bu, yang jelas begini saya Bu, setahu saya nggih, setahu saya sedekah bumi itu mungkin bagian dari amalan yang kurang bagus. Kenapa? Karena sebagian mereka itu kadang bersyukurnya kepada alam. Ini bahaya loh Bu. Bersyukurnya kepada laut. Bayangkan, dia berterima kasih kepada laut. Ini Bu. Berterima kasihnya kepada kampung, berterima kasihnya kepada Mbah Danyang, bersyukurnya kepada sendang, bersyukurnya kepada kuburan, bersyukurnya kepada alam. Ini bisa syirik, bahaya seperti ini. Maka seperti ini yang cerempet-cerempet, mambu-mambu seperti ini lebih bagus dihindari, jangan. Ya semuanya, ya memang seperti itu, gimana harus dirinci Bu. Kita mengatakan haram ya karena tadi masing-masing tempat itu nggak sama Bu. Ya apa bentuk lek-lekannya itu? Kalau lek-lekannya sekedar kumpul makan selesai ya semoga nggak masalah nggih Bu. Cuman ini begini saya Bu, ada satu kaidah Bu nggih, idza takarrara takarrara. Sesuatu yang dikerjakan secara rutin akan menjadi aturan. Idza takarrara takarrara. Sesuatu yang dikerjakan secara rutin itu akan menjadi aturan Bu. Ya contoh misalnya ngeten, contoh misalnya Bu nggih. Seperti halal bihalal Bu nggih. Itu janjane kan enggak apa-apa Bu nggih. Cuman kalau setiap tahun mesti ono halal bihalal, ini kalau dibiarkan jadi syariat Bu. Dan sekarang terbukti di kantor, di RT, tingkat RW sampai tingkat istana, di sekolah-sekolah ada halal bihalal. Ini kalau nggak diingatkan nanti jadi ritual. Jadi kudu ono wajib. Ini yang berbahaya. Maka kita ingatkan sebenarnya Bu, ini itu tradisi. Hukum tradisi adalah boleh, tapi nek rutin terus lho Bu. Ya tadi jadi ritual, akhirnya jadi harus ada. Nanti ganti generasi, ilmu sudah tidak ada, nggak ada yang mendakwakan, diyakini ini ritual. Apalagi nanti diyakini. Ingat tuh nggih, berideologi, berkeyakinan, berakidah itu harus dengan dalil. Nah, dan kalau rutin, ya sama, salam-salaman selesai sholat, itu jadi kan ya boleh tuh Bu. Selesai sholat, ngangkat telepon, boleh. Selesai sholat, BAB, boleh. Selesai sholat makan, boleh. Selesai sholat ngobrol, boleh. Selesai sholat salaman, jadi boleh-boleh saja, insya Allah boleh. Cuman rutin gitu Bu. Rutin, mesti yang gerba salam mesti langsung golek tangan, ibadan. Kadang ini, kadang ini, kadang yang gurih barang, kadang. Ini yang kadang kita itu apa ya Bu? Jadi rutin itu loh. Kalau sesekali, lama tidak ketemu toh salaman. Ini masalah sebenarnya Bu. Kan pernah tasbih kan Bu, ada sebuah keluarga Bu.
ada sebuah keluarga nggih, kakek, ayah, apa ya, kakek, anak, cucu, 3 orang nggih, 3 orang. Satu rumah berangkat ke masjid sholat berjamaah. Kakek, bapak, cucu dari satu rumah berangkat ke masjid. Kemudian qadarullah ketika selesai qomat, mereka ini jejer bareng, Bu. Jelas ya, misalnya contoh, yang tengah ini misalnya bayi, sebelah kanan anak, sebelah kiri cucu. Jelas ya? Pertanyaan, Bu. Selesai sholat, apakah mereka salaman? Salaman. Jadi salaman opo? Itu nggih. Saomah lho. Kenapa? Tradisi tadi itu lho, Bu. Mbak, sekarang mengurangi dosa. Ya itu nggih. Sekarang Bu, suami istri nggih, Bu, suami istri. Satu rumah, ra napa-apa Dek nih. Setelah selesai sholat malah salaman. Nah ini salaman apa ini? Itu malah boleh, logis. Ngaten Bu. Ya nggih. Malah dereng rampung niki Bu. Baik Bu, sekarang ada beberapa ini Bu nggih. Jami Bu, ini Bu masalah tatoyur Bu, diantaranya Bu adalah meyakini bulan Muharram bulan sial, bulan celoko. Ini juga tidak boleh Bu. Sebagian orang itu tidak berani mantu, tidak berani punya gawe ketika bulan Muharram Bu. Padahal Nabi mau menyebut Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Nabi bilang Muharram bulannya Allah, tapi dia bilang Muharram bulan celaka. Ini bentuk tidak sopan kepada Nabi, bentuk tidak berakhlak, tidak beradab kepada Nabi. Kata Nabi semua bid'ah sesat. Kata dia ada yang tidak sesat, bid'ah hasanah. Ini tidak sopan kepada Nabi. Kata Nabi ilmu itu didapat dengan cara belajar. Kata dia enggak, itu ada ilmu laduni. Ini tidak sopan kepada Nabi. Kata Nabi untuk melihat untuk menentukan satu Ramadan dengan ru'yatul hilal, kata dia enggak, pakai hisab boleh. Ini tidak sopan kepada Nabi, Bu. Tidak berakhlak kepada Nabi. Kata Nabi agama yang benar hanya Islam, kata dia enggak, Hindu, Buddha juga baik. Ini tidak sopan kepada Nabi. Jelas Bu? Nabi bilang Muharram bulannya Allah, bulan mulia, tapi dia malah bilang bulan sial, bulan jelek, bulan buruk, bulan naas. Masih ingat Bu, bulan haram Bu ada 41? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram toh, terus Rajab. Muharram bulan mulia loh. Dia bilang bulan sial. Apa ini? Ya tidak sopan kepada Nabi, tidak berakhlak kepada Nabi, Bu. Seperti ini kau berharap syafaat Nabi? Gak pantas, Bu. Nah ini jangan. Ya, maka Bu, kita harus memuliakan bulan Muharram. Dengan apa? Di antaranya dengan puasa 2 hari, puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kapan Mas? Selasa Rebu. Napa Senin Selasa? Saya nggak tahu. Nek nang kalender kita Senin Selasa nggih. Saya nggak tahu, monggo lah jenengan nggih. Ya pokoknya tanggal 9 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Siap Bu? Siap puasa 2 hari? Alhamdulillah. Mboten Bu. Sebenarnya belum merampung nggih. Apa-apa nggih. Demikian Bu yang bisa kita sampaikan nggih. Terus ini Bu sedikit ini Bu nggih. Termasuk Bu yang tidak boleh Bu nggih di sini Bu, silakan Bu contoh Bu. Tak baca Bu nggih. Termasuk Bu nggih yang termasuk tatoyur adalah mata kekedutan akan ada tamu, mimpi gigi tanggal keluarga mati. Nek gigine rontok telu berarti sing mati telu, rontok kabeh mati kabeh. Dan anaknya kelotekan mejo, nanti orang tua banyak utang. Ini saya ambilkan dari kota saya Bu nggih, dari kota saya niki. Nek makan suwiwi nanti perempuan makan suwi nanti digondol bojone gitu. Nek mangan brutu nanti dadi wong bodho. Mboten nyak wong wedok nyapu ra resik nanti bojone brewoken. Nah, gitu. Jangan berfoto 3 orang. Kenapa? Nanti yang tengah cepat mati. Ada. Oh, podo gitu.
nek mangan ra dientekke pitike mati. Lagi Bu. Nek mangan kok disonggo Bu, ngeten songgo. Ini nanti songgone abot. Nggih, kaya ora ilok, hama nggih ora ilok. Terus berikutnya nek mangan aja karo mangkok. Nanti rezekine kejatuhan cecak. Nah, tamu apalagi Bu, perempuan dilarang dondom-dondom malam hari, nanti apa ngoten Bu nggih. Oke, kemudian apalagi Bu, oke, motong kuku. Ari-ari bayi dipendem, dikasih lampu, kasih potelot, nanti ben ngini ya, ngoten. Tidak boleh pakai caping di dalam rumah, nanti enggak kok. Uripe rekoso. Ngoten, apalagi? pakai payung. Enggak sama pakai payung enggak boleh. Wanita hamil enggak boleh mengikat anduk neng gulu. Nek arep melahirkan kon adus bareng kucing gitu. Bareng. Tidak boleh nuju-nuju kuburan gitu. Nek nuju nanti dimuat ben telu. Ngoten Bu. Tidak boleh menikahi melangkahi kakak. Bu nggih, ngoten. Nggih. Banyak masih banyak Bu nggih. Nanti suara-suara ini itu banyak Bu, kalau anu ya banyak nggih. Ini contoh Bu. Ini semuanya syirik kecil, tatoyur hendaknya kita tinggalkan. Ngeten Bu. Bu, dan seperti ngeten Bu. Seperti ini bagi saya Bu, yang mau mengkaji, membahas itu hanya dai-dai salafi. Mereka nggak mau bahas. Yai mereka nggak mau bahas, dijarke, dibiarkan. Nah ini makanya dai salafi itu orang yang paling sayang sama jamaahnya. Ya, okay. Maka jadi berterima kasih Bu kepada dai-dai salafi seperti Al Ustadz Yazid, Bu, dan seterusnya. Kita terima kasih kepada mereka karena dengan mereka kita kenal. Oke, demikian Bu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat karena nanti ada yang lain saya. Pripun. Puasanya 9-10. Harinya monggo. Saya kurang tahu persis Mas. Ikut pemerintah. Pripun Mbak? Itu mantepnya nggak kalau yang terkait tikus di rumah yang kaitannya dengan tamu karena ada dosa di rumah, lah itu termasuk tatoyur atau bukan? Berkaitan dengan tikus. Kan ada cerita orang salah kalau ada tikus di rumah mungkin kaitannya dengan dosa yang dilakukan itu. Kalau meyakini seperti itu apakah termasuk tatoyur? Kalau di rumah ada tikus berarti dia dosa, ngoten, pelaku dosa. Kalau ada tikus di rumah maka maksudnya ada kisah salah. Oh, saya kurang tahu Mbak. Saya kurang tahu nggih, maaf. Nggih. Bisa dilakukan kalau meyakini ada tikus itu memangnya dorong atas. Nggih. Ini kalau tidak ada dalil juga nggak boleh loh. Nggak boleh nggih. Nggak boleh juga Bu. Misalnya ngeten si A, Bung si A ini, nggak salah nanti nggak selesai ini nih. Bolehkah meninggalkan sholat karena ada udzur sakit seluruh tubuh? Bolehkah meninggalkan sholat karena udzur sakit seluruh tubuh atau sebagian dari tubuh? Apakah boleh diqadha? Enggak boleh, nggak boleh Bu. Sakit itu, sholat itu diikat dengan akal. Selama masih punya akal maka harus sholat, tidak boleh diqadha. Dan kalau nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu berbaring, nggak mampu terlentang. Jadi jangan diqadha, nggak bisa. Yang kedua, jika kita lupa rakaat dalam sholat berlebih atau kurang, ya kalau lupa, maka nanti sujud sahwi. Kalau lupa nanti dengan sujud sahwi. Ingat lupa itu tidak membatalkan sholat. Lupa itu tidak membatalkan sholat, tapi nanti ditambal dengan sujud sahwi. Yang dalam yang dua, yang sedikit, yang sedikit. Jika mendengar azan, apakah harus menjawab? Tidak, sunnah, sunnah tidak wajib. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjawab dengan bacaan muadzin mirip, kecuali hayyalal sholat dan hayyalal falah.
Bacaan doa setelah azan apakah harus diamalkan? Nggih, diamalkan. Bagaimana bacaannya? Bacaannya setelah selesai azan kita baca sholawat, nggih. Sholawat terus Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Ngoten Bu. Yang terakhir nggih, mohon diberikan doa-doa setelah tahajud dan duha. Nggih. Kalau doa setelah tahajud saya nggak tahu nggih, nggak ada doa khusus tahu saya. Sholat sunnah yang ada doa khusus itu 2 Bu tahu saya, yaitu sholat sholat istikharah, kemudian doa setelah witir, ini ada. Yang ketiga ada duha, ini ada 3 berarti nggih. Sholat duha, selesai sholat duha, setelah selesai sholat istikharah, dan selesai sholat witir, ini ada doa khusus atau zikir khusus. Sisanya saya nggak tahu. Mungkin demikian Bu, sudah selesai karena ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.